Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu sosiologi industri Ibu Lilis dan rekan-rekan jurusan, rekan-rekan perkuliahan pada kesempatan hari ini. Ya, izin saya akan mempresentasikan mengenai tentang sosiologi industri. Izin sebelumnya saya akan slideshow terlebih dahulu. Baik, sudah kelihatan ya. Jadi yang akan saya presentasikan khususnya mengenai green industry pada aspek sosiologi industri di bidang manufaktur. Oke, jadi di sini difokuskan kepada industri-industri yang memang sudah menerapkan green atau industri yang berbasis pengolahan hijau pada aspek produksinya. Baik, kalau dilihat dari uh, sosiologi industri, ada beberapa aspek ya yang perlu kita telaah lebih lanjut. Yang pertama mengenai aspek filosofis ya, di mana di aspek filosofis ini ada tiga hal kebutuhan bahwa sebuah industri yang khususnya di green industry yang pertama mengenai manusia dan pekerja ya. Kemudian dilihat lagi dari sisi alienasi dan yang ketiga dilihat dari rasionalitas dan efisiensi. Nah, konsep dasar ini yang perlu ada pada industri ya. Yang pertama mengenai manusia dan kerja, di mana di sini manusia memiliki sebuah kebutuhan ya untuk bekerja sehingga dari hasil bekerjanya ini manusia bisa um, apa ya memiliki eh, aktivitas ya, memiliki aktivitas sehingga bisa bersosialisasi kemudian mengembangkan suatu karya di tempat bekerjanya. Kemudian konsep dasar yang lain ya mengenai aspek filosofis terkait sosiologi industri tentang alienasi yang mana di sini itu terjadi kesenjangan pekerja. Kita ketahui bahwa di struktur industri ya mungkin kalau kita di abad sekitar 18 ya di sana itu muncul namanya revolusi industri, maka itu sudah memberikan warning gitu ya bahwa suatu saat nanti ada semacam kesenjangan pekerja, bagaimana ada antara gap eh, sebagai pimpinan dan juga pekerja atau sebagai yang memiliki modal dengan para buruh seperti itu. Dan sekarang kita ketahui itu sudah terjadi ya, terjadi alienasi atau kesenjangan pekerja
Ada yang gap yang terlalu tinggi antara pemilik modal dengan pekerja. Kemudian juga mengenai rasionalitas dan efisiensi. Di sini berkaitan dengan struktur organisasi, kemudian penggunaan alat dan mesin, ya, alat atau mesin. Bahwa industri itu membutuhkan sebuah struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini itu membentuk sebuah ekosistem, yang mana ekosistem ini nanti setiap bagian-bagian, ya, atau setiap divisi-divisi itu mengerjakan sesuai dengan job desk-nya, ya. Maka di sini muncul yang namanya rasionalitas dan efisiensi. Dan dengan adanya struktur organisasi ini, maka efisiensi itu bisa terbentuk, ya, baik itu efisiensi waktu maupun efisiensi biaya yang dibutuhkan suatu industri untuk menghasilkan sebuah produk, kemudian produk itu sampai dipasarkan. Nah, ini mengenai konsep dasar. Kemudian ya, masih di aspek yang ada di filosofis, ya, pada sosiologi industri mengenai landasan etika, di mana dalam landasan etika ini eh, pekerja itu membutuhkan suatu keadilan sosial, ya, terhadap eksploitasi pekerja, ya. Kita ketahui bahwa sampai saat ini masih banyak eh, kontra, ya, ya, ada yang pro ada yang kontra, ya. Kalau harapannya keadilan sosial ini tuh bisa menyejahterakan para pekerja, ya, namun kenyataannya masih banyak, ya, pekerja-pekerja terutama yang itu sifatnya outsourcing, ya, itu dieksploitasi, ya, tenaganya, namun tidak diimbangi dengan eh, kesejahteraan, ya, baik kesejahteraan secara fisik gitu, ya, maupun secara mental. Kemudian yang kedua, yang ada pada landasan etika yaitu hak-hak pekerja mengenai upah yang adil, aman, dan jaminan sosial. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa suatu industri, apalagi yang green industry, itu harus memikirkan ini, memikirkan bagaimana upah yang sesuai dengan standar, standar yang eh, UMR gitu, ya, atau mungkin bisa lebih dari itu tergantung industrinya masing-masing, aman, ya, aman di sini, maka baik secara fisik maupun secara mental pekerja itu tuh merasa nyaman, ya, merasa nyaman bekerja di suatu industri. Kemudian ada jaminan sosial. Nah, jaminan sosial ini kalau di kita di Indonesia itu mengenal dengan jaminan kesehatan, ya, bagi para pekerja gitu tuh, ya. Jadi eh, jadi ada gitu, ya. Dan mungkin ada jaminan-jaminan yang lain yang itu perlu diberikan kepada pekerja gitu, ya, karena sudah memberikan kontribusi yang nyata kepada industri. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial perubahan terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, ini khususnya masyarakat di industri itu sendiri, ya, dan juga di sekitar industri, ya. Jadi kita ada tanggung jawab sosial dalam arti kita bagaimana sesama pekerja itu, ya, sosialisasinya baik, ya, komunikasinya baik, ya, kemudian teamworknya juga baik, dan juga kepada masyarakat sekitar, ya, masyarakat sekitar. Maka ada beberapa industri, ya, yang CER-nya, ya, itu tuh memberikan suatu kegiatan kepada masyarakat, misalnya untuk layanan kesehatan, ya, layanan misalnya pendidikan, ya, membantu merenovasi sekolah, ya, SD, SMP, ya, bahkan mungkin CSR-nya itu tuh ke SMK, ya. Jadi banyak sekali industri-industri yang bekerja sama
dengan SMK yang itu ya bagaimana industri memberikan tanggung jawab sosial ya kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya ya masih di aspek filosofis yaitu dialektika dan perubahan sosial, di mana di sini itu ada tiga hal yang perlu kita kritisi mengenai konflik kelas ya. Konflik kelas ini tadi di awal juga sudah saya singgung mengenai buruh dan kapitalis ya. Jadi industri yang eh, mungkin seperti yang disampaikan oleh apa Max Weber gitu ya. Para filosof itu sudah ada kesenjangan ya, kesenjangan antara pemilih modal dengan para pekerja ya. Maka itu yang kita sebut dengan konflik kelas ya. Konflik kelas dan juga adanya jadi mengeksploitasi pekerja untuk menghasilkan suatu eh, income yang besar tapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan bagi para pekerja ya. Itu yang marak di kita ya, yang mana kita sering dengar dengan istilah kapitalis. Kemudian ada transformasi ekonomi dan sosial. Transformasi ekonomi dan sosial ini dengan adanya perkembangan sekarang sudah dunia digital ya, maka transformasi ekonomi ya dalam bidang eh, misalnya kita industri itu dalam memasarkan sebuah produk bisa jadi juga lewat eh, apa namanya online shop gitu tuh ya dan sejenisnya ya. Jadi tidak harus eh, kita menyebarkan ke beberapa agen, ya itu juga masih ada ya. Tapi juga yang sekarang ngetren adalah kita mencantumkan produk-produk kita ke online shop seperti itu ya. Dan itu merambahnya bisa sampai dunia internasional. Kemudian juga ada sisi sosial ya. Tadi juga sama sudah dengan adanya perubahan sosial ini juga menyangkut tentang kesejahteraan ya, kemudian komunikasi ya antar bidang ya, antar bawahan dengan atasan ya. Ini juga terjadi perubahan di saat perkembangan industri yang sekarang menuju yang kita sebut dengan green industry. Kemudian adanya hubungan struktur dan agen. Jadi sistem ekonomi yang bekerja, pengusaha dan pemerintah. Jadi eh, adanya kerjasama segitiga ya, baik itu pekerja ya yang sebagai garda terdepannya ya untuk menghasilkan sebuah produk, kemudian produk ini tuh bisa dipasarkan ya. Kemudian ada pengusaha, pengusaha ini yang memang memiliki peran utama ya, yaitu pemilik modal dan juga adanya regulasi. Nah, ketiga ini harus saling simbiosis mutualisme. Jadi harus sama-sama saling menguntungkan dan tidak ada yang eh, dirugikan ya. Namun ya sampai saat ini masih kita lihat bersama banyak sekali yang apalagi kalau kita tahu ya dengan adanya cipta kerja ya. Jadi undang-undang cipta kerja itu secara eh, tertulis gitu ya maupun cara implementasinya itu sangat merugikan khususnya bagi pekerja ya. Dan ini sudah disampaikan ya seperti yang pernah oleh Max Weber, kemudian oleh Karl Marx dan lain sebagainya. Kemudian masih di aspek sosiologis yaitu tentang kritik ideologi. Kritik ideologi ini ada pertama kita mendengar dengan istilah konsumerisme ya, di mana
dunia saat ini itu sifat konsumsinya sangat tinggi, ya. Bahkan adanya digitalisasi, ya, orang bisa belanja yang melalui online shop, gitu, tidak perlu ke pasar, tidak perlu eh, ketemu langsung, ya, tapi melalui online shop itu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Jadi konsumsinya sangat tinggi seperti itu. Dan juga perkembangan bisnis sekarang itu juga sangat bervariatif, ya, dan juga sangat bersaing, sehingga ya tadi konsumerismenya juga mendukung, ya, mendukung untuk kita untuk beli dan lain sebagainya. Kemudian kalau eh, Karl Marx pernah menyampaikan mengenai tentang kapitalisme, yang mana eh, seorang pemilik modal dia itu akan bagaimana menghasilkan sebanyak-banyaknya, ya, tanpa memperhatikan kesejahteraan bagi para pekerjanya, ya. Ini sudah disampaikan oleh Karl Marx, ya, bahwa adanya revolusi industri itu juga nantinya berimbas dengan eksploitasi pekerja yang diberi upah minim, ya, sehingga tadi, ya, terjadi antar apa konflik kelas, gitu, ya, konflik kelas. Bahkan di Indonesia sampai saat ini sering sekali setiap tahun, ya, pada hari buruh pasti ada ya demonstrasi, gitu, ya, meminta dia tidak lepas dari kesejahteraan pekerja dan seterusnya, ya, kemudian pengangkatan misalnya pekerja yang outsourcing dan lain sebagainya. Nah, itu eh, dulu Karl Marx juga sudah menyampaikan seperti itu. Kemudian kalau Max Weber mengenai birokrasi dan kontrol sosial. Nah, Max Weber ini kecenderungan kepada bagaimana tadi yang saya sebutkan, segitiga apa namanya utama, gitu, ya, pekerja, pengusaha, dan pemerintah, ya. Dan ini kalau birokrasinya sama-sama saling menguntungkan, maka akan menghasilkan tadi tidak terjadinya kesenjangan sosial, ya. Dan kontrol sosialnya terutama masyarakat yang pekerja yang di bawah itu dalam arti tidak sering menjerit seperti itu, ya, tapi benar-benar diayomi, itu yang disampaikan, ya, mengenai kritik ideologis. Kemudian kalau masih ada, oke, ini masih ada aspek filosofis mengenai isu sosial kemasyarakatan. Isu sosial kemasyarakatan ada namanya kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan, kemudian terjadinya pengangguran dan pekerjaan tidak tetap, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian terjadi urbanisasi dan dislokasi sosial. Nah, green industry ini seharusnya sudah menerapkan zero waste, gitu, ya. Bagaimana limbah yang dihasilkan oleh industri itu bisa diolah kembali, ya, diolah kembali sehingga tidak ada yang dibuang, ya. Nah, kalau tidak ada yang dibuang dalam arti limbah, gitu, ya, maka akan menjadikan struktur sosial, ya, baik itu di industrinya maupun di lingkungan sekitar itu menjadi uh, terayomi, gitu, ya. Jadi kesenjangan sosial juga tidak ada, ya. Kemudian pengangguran dan pekerjaan tidak tetap ini juga bisa diminimalisasi dengan tadi adanya apa namanya birokrasi antara pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah yang memang concern, ya, bagaimana pekerja ini itu tuh bisa mendapatkan kelayakan, ya, dan tidak perlu apa namanya itu masyarakat karena limbahnya itu tidak diolah dengan baik menjadikan lingkungan sekitar di masyarakat itu tuh terancam, ya, jangan sampai seperti itu, ya. Misalnya limbah dibuang ke sungai, gitu, ya, atau aliran kali, ya, dan itu nanti ya bisa masyarakat sekitar yang memanfaatkan
apa namanya, misalnya aliran sungai untuk irigasi dan yang lainnya itu menjadikan tidak aman ya, tidak aman ya, tidak nyaman ya untuk eh, beraktivitas ya gitu ya, sehingga menjadikan masyarakat sekitar itu terganggu ya, bahkan tadi bisa sampai terjadinya perpindahan tempat gitu ya, jadi pindah ke tempat lain karena lingkungan industrinya tidak sehat seperti itu. Yang berikutnya dari aspek historis ya, khususnya di bidang manufaktur perlu kita ketahui bahwa sebelum munculnya green industry, kita ketahui di revolusi industri ya. Jadi revolusi industri dan permulaan khususnya pada teknik mesin. Yang pertama pada abad ke-19, maaf 18 dan 19 itu bermunculan mesin-mesin mekanis ya. Khususnya dalam mesin uap di berbagai industri itu muncul di negara-negara Eropa ya. Sehingga eh, bermunculan industri bidang tekstil, kemudian transportasi dan manufaktur ya. Tenaganya ya, jadi tenaga manusia udah berpindah ke mulai berpindah ke tenaga mesin ya. Kalau sebelum revolusi industri semuanya masih menggunakan tenaga manusia ya. Kemudian muncul dengan adanya mesin uap ya. Mesin uap ini membantu untuk memproduksi massal ya, karena mesin uap bisa menghasilkan energi ya, sehingga energi ini bisa menggerakkan mesin ya, menggerakkan beberapa mesin ya, untuk menghasilkan sebuah produk. Kemudian berikutnya dari aspek historis itu ada perubahan sosial yang mana adanya perpindahan masyarakat dari pedesaan ke perkotaan ya, karena industri ini ya sebagai magnet ya di abad 18 19 itu banyak diletakkan di tempat-tempat yang strategis ya, tempat-tempat yang itu memang pusat perekonomian di negara tertentu ya, di kota tertentu, sehingga masyarakat pun juga berbondong-bondong ya, yang tadinya agrari kemudian mulai berpindah ke perkotaan untuk beralih ke pekerjaan yang di industri gitu ya. Jadi struktur masyarakat agraris ya berpindah ke industri ya, sehingga keterampilannya pun juga berubah ya, yang tadinya itu bercocok tanam kemudian berkebun, ini beralih kepada bagaimana masyarakat itu tuh memiliki keterampilan mengoperasikan mesin seperti itu ya. Lanjut, eh, masih di aspek historis ya. Kemudian perkembangan teknologi mesin dan organisasi pekerjaan ya. Kalau tadi itu kan masih awal ya, masih awal-awal. Sekarang sudah masuk kepada perkembangan teknologi mesinnya ya, yaitu adanya eh, teknik mesin dan otomasi ya. Di abad 20 ini sudah bermunculan di negara Eropa atau dari negara-negara yang industrinya sudah maju gitu ya, negara-negara besar di abad 20 itu sudah berubah ya, yang tadinya apa namanya, jadi tenaga mesinnya itu tuh sudah berbasis robotik ya, atau CNC, komputer numerical control ya. Jadi sebagai manusia itu hanya apa namanya, membuat sebuah coding ya, misalnya pekerjaan memindahkan barang, pekerjaan membuat berbagai macam bentuk, itu kita pakai coding, kemudian di coding itu mesin itu dengan bergerak dengan sendirinya ya, mengikuti arah coding yang sudah dirancang oleh manusia ya. Jadi kalau dan itu sirkulnya seperti itu ya. Itu di abad 20 ya, jadi sudah menggunakan sistem robotik ya. Kemudian juga
ya, di abad 20 itu kita mengenal dengan istilah eh, Taylorisme ya, atau Fordisme. Jadi Taylorisme ini berfokus kepada optimalisasi efisiensi kerja manusia ya. Kalau Fordisme itu kombinasi penggunaan mesin canggih dengan produksi massal yang berstandar. Ya, di abad 20 itu sudah penggunaan mesinnya sudah benar-benar terstandar ya. Kemudian menjadikan pekerja manusia itu semakin efisien ya karena sudah menggunakan robotik dan sistem CNC ya. Nah, di sini nanti akan muncul istilah lagi adalah konsekuensi sosial ya. Kalau tadi kan perubahan sosial gitu ya. Di abad 18 19 itu ada perubahan sosial. Nah, di abad 20 itu eh, istilahnya adalah konsekuensi sosial ya. Jadi di sini sudah mulai muncul nih spesialisasi pekerja ya. Ada yang memang bagian drafter ya, ada yang bagian memang quality control ya, bagian produksi, bagian HRD ya, kemudian apa namanya? Bagian di bidang labeling dan pemasaran dan lain sebagainya ya. Jadi hierarki organisasi industri ya itu benar-benar sangat apa namanya kelihatan sekali gitu ya. Ya, jadi dan ini nanti yang disampaikan oleh Karl Marx dan Max Weber ini terjadi di abad 20 ya, bahwa dengan adanya sipalisasi kerja yang benar-benar termuncul gitu ya dan sudah tertata dengan baik dan memiliki standar gitu ya. Standar ini berarti dia sudah ter apa memiliki sertifikasi kompetensi ya. Maka hierarki antara pemilik modal itu dengan buruh tuh makin makin tinggi ya. Karena pastinya eh, dengan adanya sistem spesialisasi kerja ini ya, maka eh, apa namanya antara pemilik modal itu dengan buruh itu kesenjangannya semakin tinggi ya. Sehingga aliniasi ya di kalangan pekerja itu semakin eh, semakin luas seperti itu ya. Nah, maka di efeknya itu ada pengangguran, ya. Kemudian apa namanya ya karena pengangguran ini udah mulai tergantikan tuh ya tergantikan peran manusia oleh produk mesin ya ini yang kita alami sekarang. Kemudian ada dari teoritis ya, kita lihat dengan aspek internal dan juga aspek eksternal ya. Kalau internal tadi sudah disampaikan bahwa ada teori organisasi dan birokrasi ya yang disampaikan oleh Max Weber. Kemudian ada teori manajemen tadi disampaikan oleh Frederick Winslow Taylor ya atau kita dengar dengan istilah Taylorisme ya, yang berfokus kepada pembagian tugas atau spesialisasi kerja seperti itu sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi. Ya, kemudian kalau dari eksternal kita mengenal dengan teori sistem dunia dan globalisasi yang mana di sini terdapat struktur global bagi negara maju, kemudian negara berkembang dan negara miskin. Ya, kalau di eksternal ini kita mengenal tadi ya ada struktur industri yang memang sudah maju, kemudian industri yang berkembang dan industri yang miskin. Gitu ya. Kemudian kalau aspek aspek yuridis ya pada sosiologi industri ya
Ini ada organisasi buruh internasional atau ILO ya. Kemudian di ILO ini itu pernah mengadakan konvensi nomor 87 ya, ini tahunnya masih lama ya karena yang saya dapatkan memang baru ini di yang tahun 1948 ya, mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi ya. Kemudian ada konvensi ILO nomor 98 tahun 1949 ya, ini juga tentang hak organisasi dan perlindungan per, per, perundingan bersama ya, yang melindungi hak pekerja untuk melakukan negosiasi kolektif dengan para pemilik modal atau majikan. Ya. Kemudian Konvensi ILO tahun 155 nomor 155 tahun 1981 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang menetapkan standar untuk menjaga keselamatan kerja di lingkungan industri. Kemudian kalau dari sisi regulasi, tadi kan regulasi internasional ya. Kalau dari regulasi nasional kita mengenal dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, nomor 13 tahun 2003 mengenai hak upah minimum, hak cuti dan perlindungan diskriminasi bagi para pekerja. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup di Indonesia, Undang-Undang nomor 32 tahun 2019. Nah, undang-undang ini yang terakhir, yang C, itu memfokuskan bagaimana industri memang sudah menerapkan zero waste ya. Jadi green industry baik itu pengolahan limbah ya maupun misalnya penggunaan suatu mesin ya, mesin yang memang ini nanti akan mengurangi eh, tenaga kerja manusia ya. Itu yang apa namanya? Yang berbasis dengan green industry. Nah, di sini yang menekankan pada pengolahan yang berkelanjutan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, kemudian dari isu industri, ya, khususnya di bidang manufaktur, ya di green industry ini kita lihat pada tahun 2023, ya, jadi banyak sekali. eh, jadi kalau saya lihat ini ada apa namanya yang saya potret eh, di majalah, sorry di berita online maksud saya, kinerja industri manufaktur turun pada tahun 2023. Ya. Nah, kalau dari penjelasan ini, maka eh, penurunan dari produksi di bidang manufaktur, ya, itu salah satunya adalah terjadinya kesenjangan sosial, ya, kemudian dan dehumanisasi pekerja. Ya. Kalau tadi kita sampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Kamak adanya marginalisasi ya antara pekerja dengan pemilik modal ya, maka ini memang benar-benar eh, adanya eksploitasi yang tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja ya tadi saya sampaikan baik secara fisik ya emosi dan mental ya. Nah, ini isu industri yang di bidang manufaktur, apalagi kalau kita lihat di sekitar Banten, ya, yang banyak sekali industrinya, beberapa industri itu sudah apa namanya ya, gulung tikar, ya, kemudian ada juga yang mulai memindahkan industrinya, ya, karena tadi ya mungkin
kesenjangan antara pemilik modal dengan buruh ya itu gapnya terlalu tinggi ya terlalu tinggi sehingga tidak ada solusi yang sama-sama menguntungkan ya maka ya mau nggak mau ya industrinya ya tutup kemudian pindah ke tempat lain ya yang itu eh, apa namanya tadi ya UMR-nya tidak terlalu besar ya dan ini memang ciri khas dari pemilik modal gitu ya kalau dia pasti akan menerapkan saya ingin menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya nah untuk masalah pekerjanya ya dia akan memberikan taraf yang eh, standar gitu ya atau mungkin di bawah standar kalau tidak bisa mengikuti aturan ya tadi jadi sistemnya ada outsourcing gitu ya outsourcing dia pekerja ini akhirnya apa ya diputus kontraknya ya kemudian diganti pekerja yang baru ya dengan dari awal dengan upah yang kalau namanya pekerja baru kan pasti di bawah standar UMR ya nanti kalau sudah di atas UMR karena sifatnya kontrak maka dipotong dipensiunkan dini lah seperti itu ya dan nanti ada muncul lagi pekerja yang baru nah seperti itu ya kalau eh, industri tidak mau mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap itu salah satunya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya isu yang tidak kalah pentingnya ya tadi sudah disampaikan ya kesenjangan sosial dan ekonomi ya tadi sudah disampaikan bahwa status pekerja dan pendapatan outsourcing pekerja upah kerja murah dan jam kerja yang panjang. Jadi banyak sekali pekerja-pekerja yang memang mungkin baru setahun, ya 2 tahun, ya itu yang sifatnya outsourcing, ya upahnya murah tapi jam kerjanya itu panjang, ya. Kalau mau lembur, dianya mau, ya nanti ada tambahan gitu tuh. Tapi tambahan ini memang tidak seimbang dengan jam kerja yang begitu panjang dan beresiko tinggi, ya. Dan yang terakhir, kalau kita lihat industri manufaktur itu perlu menerapkan yang namanya kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup atau KTK EK3LH ya. Di mana ini nanti bisa mengurangi kecelakaan kerja, kemudian AMDAL ya dan pastinya eh, kesehatan mental bagi para pekerja. Nah, kalau isu industri manufaktur ya bagi SMK, khususnya di green industry, maka adanya konsep pembelajaran ya atau kita kenal dengan teaching factory. Jadi pembelajaran yang eh, mengkonsep dengan sistem kerja di industri ya. Jadi mode pembelajaran TEFA ini harus muncul eh, apa namanya konsep penghijauannya atau green TEFA ya untuk menunjang green industry ya. Jadi siswa-siswa ini sudah diterapkan nih konsep pembelajaran dengan TEFA tapi memang TEFA yang dia mengangkat isu green ya sehingga nanti lulusannya saat bekerja juga dia sudah siap ya dengan implementasi green industry. Ya. Kemudian pengolahan limbah hasil praktek khususnya di program keahlian teknik mesin ya. Dan ini juga isu industri manufaktur ini ya itu yang memang sedang saya pribadi concern ya em, menjadi suatu riset ya nantinya ya untuk menunjang riset disertasi saya berkaitan tentang Green Teva gitu ya. Nah, yang kedua tadi saya sampaikan jadi pengolahan limbah dari hasil praktek
ya, misalnya sisa bram praktek, kemudian sisa pendingin, kemudian plastik dan lain sebagainya yang digunakan untuk praktek itu sebenarnya bisa kita manfaatkan ya didaur ulang sehingga menghasilkan suatu produk yang memang itu bisa bermanfaat ya baik untuk sekolah maupun bagi masyarakat. Kemudian implementasi K3LH ya. Ini salah satunya dengan pengembangan media seperti aplikasi atau virtual lab gitu ya. Sekarang banyak eh, apa namanya aplikasi-aplikasi ya atau virtual lab yang itu bisa membantu khususnya bagi SMK-SMK yang memang ini keterbatasan masalah alat ya sehingga kita bisa menggunakan aplikasi atau virtual lab yang itu bisa memberikan eh, nuansa praktek tapi dengan menggunakan media seperti itu ya. Kemudian saya ya kalau kita lihat tentang revitalisasi SMK ya tahun 2016 maka guru SMK itu harus memiliki vision, action, passion dan collaboration ya atau disingkat dengan for on ya. Dan ini sudah dicanangkan di tahun 2016 ya tentang revitalisasi SMK khususnya yang direvitalisasi adalah pola pikir dari guru SMP itu sendiri ya. Dan ini masih berkaitan ya dengan eh, apa nama ide saya ya untuk mengembangkan tadi Green Teva ya. Jadi tidak hanya siswanya saja yang dilatih untuk menerapkan green gitu ya, tapi gurunya juga dilatih untuk bagaimana bisa memberikan nuansa pembelajaran yang tidak lepas dari green seperti itu ya. Yang terakhir mengenai kesimpulan di mana apa yang tadi saya sampaikan bahwa sosiologi industri pada aspek filosofis, historis, teoritis dan yuridis itu sebagai fondasi bagi masyarakat ya untuk melakukan perubahan sosial ya. Di mana perubahan sosial ini antara pekerja, pengusaha dan pemerintah perlu memberikan eh, kenyamanan ya. Jadi kesehatan fisik, mental dan emosi ini perlu sama-sama dibangun ya. Sehingga perubahan sosial itu menjadi yang lebih eh, konstruktif seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa industri manufaktur membutuhkan peranan pemilik ya, pekerja dan pemerintah agar terbentuk kesejahteraan sosial dan mampu membentuk ramah lingkungan ya, dalam bekerja. Ya. Jadi penerapan green industry itu eh, sudah sudah saatnya dipikirkan ya antara pemilik, pekerja dan pemerintahan sehingga eh, sudah zero waste ya, tidak merusak lingkungan, kemudian pekerjaan juga merasa nyaman dan masyarakat di sekitar industri juga menjadi eh, merasa terayomi seperti itu ya. Baik Ibu Lilis dan rekan-rekan semuanya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang green industry ya pada sosiologi industri ya di bidang manufaktur. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, stop share ya. Kemudian gimana Bu? Kalau saya ini stop recording.